Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah perawatan dan pemantauan kondisi mesin. Dan topik ini saat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai total productive maintenance, yang lebih khusus pada perhitungan overall effectiveness equipment. Hasil dari perhitungan OEE ini merupakan indikator dari keberhasilan dalam implementasi TPM, dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada 6 big losses di dalam TPM, yaitu breakdown, setup and adjustment, idling or minor stoppages, speed loss, quality defect, dan startup. Dari keenam kerugian tersebut dibagi menjadi 3 bagian, di mana downtime loss itu mempengaruhi availability rate, sedangkan speed loss mempengaruhi performance rate, dan quality loss yang mempengaruhi quality rate atau quality yield. Menurut Pomorsky, di dalam jurnalnya, hasil penelitiannya dikatakan bahwa availability rate itu mengukur efektivitas maintenance peralatan produksi dalam kondisi produksi yang sedang berlangsung. Sedangkan performance rate itu mengukur seberapa efektif peralatan produksi yang digunakan. Dan quality rate itu mengukur efektivitas proses manufaktur untuk mengeliminasi scrap, rework, dan yield loss. Ketiga unsur tersebut merupakan rasio OEE. Kita akan melihatnya dalam tabel berikut. Di tabel ini dijelaskan bagaimana perhitungan OEE tersebut. Kita mulai dengan loading time, peralatan produksi. Operating time dari produksi, peralatan produksi itu adalah loading time dikurangi dengan downtime losses, sehingga availability itu adalah loading time dibagi dengan downtime losses dikali 100%. Kemudian net operating time itu didapat dari operating time dikurangi dengan speed losses, sehingga performance rate-nya adalah cycle time secara teoritis dikali dengan jumlah proses dibagi dengan operating time dikalikan dengan 100%. Dan valuable operating time itu didapat dari net operating time dikurangi dengan quality losses. Dan quality rate adalah process amount dikurangi defect amount dibagi dengan proses amount, jumlah seluruh yang diproses dikalikan dengan 100%, hingga overall effectiveness equipment adalah hasil perkalian dari availability, performance rate, dan quality rate. Kita akan melihatnya dalam contoh. Suatu proses produksi, waktu operasional dari pabrik adalah 8 jam 480 menit. Waktu setupnya adalah 10 menit. Dengan asumsi breakdown 0, maka availability adalah 480 dikurangi 10 kurang 0 bagi dengan 480, didapatkan 98%. Waktu running didapat 470 menit
itu 480 kurangi 10. Dan cycle time, jadi cycle time per produk itu 17 detik per unit per produk. Jumlah produk yang diproses adalah 1400 unit, sehingga didapat performance rate-nya adalah 17 detik kali 1400 unit, jadi keseluruhan proses per unitnya dibagi dengan 470 menit, itu didapat 84%. Setelah ini dikonversi ke detik, 470 menit dikonversikan ke detik. Jumlah cacat dengan asumsi 168 unit, maka yang good product itu 1400 dikurangi yang cacat 1168 dibagi 1400 dihasilkan 88% quality rate-nya. Secara keseluruhan OEE adalah 98% dari availability, 84%-nya adalah performance, dan 88% ini quality rate-nya, sehingga OEE adalah 72%. Contoh yang kedua, dalam suatu studi kasus ada sebuah mesin bekerja selama 8 jam dari 8 pagi sampai 5 sore. Di tengah-tengah operasi, di jam operasi tersebut, mesin itu berhenti untuk perbaikan rutin selama 1 jam. Dan di sore hari ada kerusakan yang tak terduga mengakibatkan mesin itu berhenti selama setengah jam untuk perbaikan troubleshootingnya. Kapasitas produksi yang terbaik adalah 1000 butir bakso per jam. Dalam produksi hari ini didapatkan 6000 butir bakso. Nah, setelah diinspeksi, jumlah bakso yang tidak bagus atau yang cacat tidak memenuhi standar sebanyak 1000 butir. Nah, ditanyakan berapakah OEE-nya. Oke, kita mulai perhitungannya. Waktu produksi yang direncanakan adalah produksi normal dikurangi shutdown terencana. Jadi 8 jam dikurangi 1 jam. Nah, itu yang disebut dengan loading time. Waktu operasi aktual adalah waktu produksi yang direncanakan, yang 7 jam tadi, setelah dikurangi dengan shutdown, dikurangi shutdown tak terencana yang ada trouble tadi, ya sekitar setengah jam, sehingga waktu operasi aktual adalah 6,5 jam. Jumlah barang yang bagus, jadi baksonya yang bagus adalah jumlah produksi total dikurangi yang cacat untuk mendapatkan 5000. Nah, kita akan menghitung availability rate-nya. Jadi waktu operasi aktual dibagi dengan waktu produksi yang direncanakan, didapatkan 92%. Sedangkan performance rate-nya, gross production-nya, dibagi dengan standard speed kali waktu operasi aktual, didapatkan gross production-nya 6000 dibagi dengan 1000 kali 6,5 jam, didapatkan 92,3%.
quality rate didapat dari barang yang baik dibagi dengan jumlah total produksi, gross production-nya. Didapat 83,3%. OEE adalah ini 90% kali 92,3% kali 83,3% sama dengan 71,4%. Apakah ini sudah baik? Mari kita lihat benchmarknya secara world class yang dianjurkan oleh Japan Institute of Plant Maintenance, yaitu lebih besar dari 85%. Nah, ini harus didapat dari availability-nya 90%, performance-nya 95%, quality itu harusnya 99,9%, sehingga secara keseluruhan perkaliannya 85%. Dan berhubungan dengan kuliah kita sebelumnya tentang apa saja yang diukur dalam implementasi TPM, kan kita mengukur kualitas, mengukur proses produksinya, dan ini adalah 7 visual quality management tools. Jadi ada 7 tools yang digunakan untuk TPM. Ada check sheet, flow chart, histogram, control chart, scatter diagram, cause effect diagram, dan Pareto chart, diagram Pareto. Dan bagi yang sudah mengikuti kuliah statistika teknik, yang ada di sini sudah agak familiar scatter diagram, histogram, dan yang mengikuti mengambil kursusan teknik industri, ini lebih familiar lagi untuk keseluruhan ini. Dan di slide ini menjelaskan bagaimana TPM itu digabung. Jadi untuk secara keseluruhan implementasi total predictive maintenance itu dimulai dari visi dari top manajemen, kemudian menetapkan target, membentuk dan mempromosikan tim, prosesnya, jadi proses pelaksanaan implementasi TPM, kemudian yang terakhir adalah mengukur hasil proses dari TPM. Dan pengukuran ini menggunakan 7 alat ukur yang sudah dijelaskan tadi. Dan ada satu quote bahwa TPM is a process to let people master the skill they need to do that. Demikian perkuliahan kita dengan topik total predictive maintenance, yang adalah bagian yang menjelaskan metode-metode yang digunakan di industri. Terima kasih.